Menyebut namanya saat bersama adalah hal yang baru bagi Kinara, namun ia tetap melakukan itu sehingga ia pun mendapatkan predikat istri penurut dari warga online. Setelah melakukan yang katanya ia pimpin, Kinara pun memilih untuk jalan-jalan sore di halaman depan rumah. Rehan sudah kembali tidur. Laki-laki itu sudah terbiasa setelah bersama akan langsung tidur. Kalau jalan-jalan sore di komplek ini kayaknya enak deh, gumam Kinara. Anda ingin kemana, Nona? Tanya penjaga saat Kinara sudah di dekat gerbang. Jalan-jalan sore di sini, jawab Kinara takut jika penjaga itu marah padanya. Sebaiknya Anda keluar bersama kepala pelayan, Nona. Kinara pun mengangguk, mengerti dan kembali masuk ke rumah. Ia mencari Bibi Ella untuk mengajak wanita tua itu jalan-jalan sore. Anda ingin sesuatu, Nona? Tanya Bibi Ella. Aku ingin jalan-jalan sore di sekitaran komplek. Ayo temani aku, Bi. Bibi Ella pun tampak berpikir sejenak lalu mengangguk. Toh hanya di komplek, pikir Bibi Ella. Ayo, ajak Kinara. Bibi Ella pun mengangguk dan berjalan di belakang Kinara. Saat di luar, Kinara menatap kagum rumah-rumah mewah yang berderet rapi. Ia tak menyangka kalau ia bisa tinggal di salah satu rumah mewah dalam komplek ini. Hai, sapa seorang laki-laki yang baru saja keluar dari rumahnya. Hai, sapa Kinara balik. Laki-laki itu tampak memakai sepatu olahraga dan juga celana pendek khas orang yang ingin lari sore. Pendatang baru, tanya laki-laki itu berjalan di samping Kinara. Bibi Ella yang berada di belakang pun hanya memperhatikan saja karena laki-laki itu tak terlalu dekat dengan Kinara. Iya, jawab Kinara tanpa menatap laki-laki yang sepertinya seusia dengan suaminya. Oh, pantas saja baru kelihatan. Kenalkan, namaku Sean. Aku juga tinggal di sini. Itu berarti kita tetanggaan. Laki-laki yang bernama Sean itu pun mengulurkan tangannya. Kinara, ucap Kinara tak berniat untuk menjabat tangan Sean. Menerima penolakan, Sean langsung menarik kembali tangannya lalu tersenyum manis. Senang bertemu denganmu, Kinara. Kinara mengangguk saja mendengar perkataan laki-laki di sampingnya. Nona, sepertinya Tuan sudah bangun. Bibi Ella langsung membuka suaranya saat Sean hendak lebih mendekatkan diri dengan Kinara. Kinara pun mengangguk lalu melambaikan tangannya pada Sean yang menatap penuh arti dirinya. Sampai jumpa di lain waktu, ucap Kinara lalu pergi meninggalkan Sean. Sampai jumpa lagi Kinara, I like you, balas Sean sedikit berteriak membuat Kinara bergidik. Baru bertemu saja sudah bilang suka, aneh. Jangan terlalu dekat dengan pria asing, Nona. Bisa saja mereka itu orang jahat. Lagi pula tuan muda pasti tidak akan suka jika Anda bertemu atau mengobrol dengan laki-laki asing, tegur Bibi Ella. Oh, tuan tidak suka ya? Gumam Kinara dengan tampang bodoh. Tentu saja tidak suka, Nona. Yang namanya seorang suami pasti tidak suka istrinya dekat dengan laki-laki lain, sahut Bibi Ella. Kinara tak pernah berpikir seperti itu. Kinara tak pernah merasa Rehan cemburu padanya, jadi ia merasa tak masalah jika bicara dengan laki-laki lain. Toh ia tak melakukan hal bejat yang merugikannya ataupun merugikan suaminya. Sesampainya ia di kamar, ternyata Rehan sudah bangun dan kini sedang memakai pakaian. Laki-laki itu sepertinya baru saja selesai mandi. Dari mana? Tanya Rehan dingin. Jalan-jalan sore di sekitaran sini, jawab Kinara mendekat lalu mengambil alih handuk basah suaminya yang diletakkan di atas tempat tidur. Kebiasaan, jangan pernah tinggalkan kamar jika aku sedang tidur, tegas Rehan. Ini perintah, lanjutnya. Kinara pun mengangguk ragu.
lalu berjinjit dan membantu mengeringkan rambut suaminya yang masih basah. Mendapat perlakuan itu, Rehan pun sedikit membungkukkan tubuhnya agar mudah dicapai oleh Kinara yang hanya setinggi bahunya. Kinara menjadi grogi saat wajah Rehan sangat dekat dengannya. Wangi mint dan juga hangatnya nafas sang suami membuat tubuh Kinara berdesir. Tanpa sadar, tanpa apa-apa, Kinara entah dapat dari mana keberanian itu sehingga ia berani. "Kau benar-benar liar ya," ucap Rehan menatap tajam istrinya. Mendapat tatapan tajam itu, Kinara langsung tersadar dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia pun dengan segera menjauhkan diri dari suaminya. Maafkan saya, Tuan. Saya sudah lancang," ucap Kinara menundukkan kepalanya. Takut jika Rehan akan memukulnya atau lebih parahnya ia akan dilenyapkan karena sudah lancang mencuri ciuman laki-laki itu. Rehan pun kembali menegakkan tubuhnya, lalu mengusap bibirnya dan tersenyum sinis. "Kau semakin tak tahu diri," ucap Rehan dingin membuat tubuh Kinara semakin menegang. "Saya memang tak tahu diri, saya bodoh, maafkan saya," ucap Kinara lirih. "Jadi kau menyesal karena sudah menciumku?" tanya Rehan berjalan mendekati istrinya yang tengah gemetaran takut. "Iya Tuan, saya menyesal karena sudah melakukan itu," jawab Kinara, tak mau menatap wajah suaminya yang pasti tengah marah sekarang. Tubuh Kinara tersentak kaget saat Rehan mencengkeram dagunya, lalu memaksanya untuk mendongak ke atas. "Kau menyesal?" tanya Rehan menatap tajam Kinara. Iya Tuan." Kinara benar-benar ceroboh karena sudah terlena dengan pemandangan indah tadi. Ia merutuki kebodohannya sendiri. "Kau menyesal menciumku?" Rehan terlihat geram mendengar kata menyesal dari Kinara. Iya." Rehan langsung mendorong tubuh Kinara hingga terjatuh di atas ranjang. "Berani sekali kau menyesal setelah menciumku," bentak Rehan tak suka. Kinara pun mulai oleng karena bingung sebenarnya suaminya ini marah karena apa. Saya minta maaf Tuan." Kinara langsung bangun dan memeluk kaki Rehan. "Jangan menyentuh kakiku," hardik Rehan menarik kakinya lalu mendorong Kinara menjauh darinya. "Sebenarnya kau marah karena apa Tuan?" tangkis Kinara dalam hati. Rehan pun berjongkok lalu mencengkram kembali dagu istrinya. Sedetik kemudian laki-laki itu mencium pipi Kinara dengan kasar, membuat wanita itu terkejut. Ia belum pernah diperlakukan kasar oleh Rehan sebelumnya kalau mengenai hal-hal ini. "Kenapa lama?" tanya Sarah kesal. Kini wanita itu sudah berada di sebuah kafe. Sudah lebih dari 1 jam ia duduk di situ ditemani segelas kopi. "Maaf, tadi ada pekerjaan mendadak." Yang ditunggu pun duduk di depan Sarah sembari meletakkan ponsel dan dompet di atas meja. "Lagi pula tumben kau mengajakku bertemu di sore hari. Biasanya kan malam. Apa kau tak takut ketahuan oleh suamimu itu?" tanya sang lawan bicara. "Dia tak akan tahu karena sibuk dengan urusan istri barunya itu," ucap Sarah kesal. "Kau cemburu?" tanya lawan bicara Sarah yang kini menatapnya tajam. "Tidak, aku tidak cemburu. Lagi pula dia akan menceraikan babu itu setelah melahirkan. Setelah itu aku akan kembali menjadi Nyonya Wijaya dan semua kemewahan akan kudapatkan dengan mudah," jawab Sarah cepat. "Aku pikir kau cemburu. Maaf kalau sudah salah menduga." Sarah pun tersenyum manis dan menyentuh tangan orang yang ada di depannya. "Lagi pula aku sudah punya kau. Aku tak akan cemburu lagi karena hatiku sudah sepenuhnya untukmu." Laki-laki yang ada di depan Sarah pun ikut tersenyum lalu menggenggam tangan Sarah dengan lembut. "Ya, kau milikku." Sarah tersenyum senang menerima pengakuan itu, lebih senang daripada saat Rehan memujinya. "Ngomong-ngomong, di mana rumah babu itu? Aku ingin melihat wajahnya. Secantik apa dia sampai menarik perhatian Ambar dan Rehan?" tanya laki-laki itu. Sontak Sarah langsung menarik tangannya kesal. "Kau penasaran dengannya? Kau mulai tertarik dengannya?" tanya Sarah kesal.
Bukan begitu sayang, aku hanya ingin tahu saja. Mana tahu nanti aku bisa membalaskan rasa kesalmu. Pilah laki-laki itu, kau tak perlu ikut campur. Kau hanya perlu fokus padaku saja, ucap Sarah tegas. Baiklah, maafkan aku. Mau ke hotel malam ini? Tanya laki-laki itu menatap genit perempuan yang ada di depannya. Aku tidak bisa keluar malam lagi, jawab Sarah sendu. Cih, cerai saja dengan laki-laki gila itu, Sarah, ketus laki-laki yang ada di depan Sarah. Laki-laki itu tampak kesal dengan larangan dari Rehan. Kalau aku cerai, bagaimana dengan hartaku? Aku harus mengumpulkan uang yang banyak beserta aset yang banyak, Lan. Laki-laki yang selalu dipanggil Ian itu oleh Sarah pun menghela nafas kasar. Memang benar yang dikatakan Sarah, mereka harus mengumpulkan aset-aset yang berharga sebelum meninggalkan negara ini dan juga hilang dari pengawasan Rehan. Malam harinya, Kinara tampak sedang memakai perawatan di wajahnya dengan produk-produk mahal dan juga berkualitas. Ia harus tetap cantik di depan suaminya, walau nanti mereka akan berpisah. Aku ingin keluar, ucap Rehan keluar dari kamar mandi. Anda ingin keluar? Kemana tuan? Tanya Kinara menatap sang suami. Kemana aku pergi bukan urusanmu, ucap Rehan dingin. Iya, kalau bukan urusanku, kenapa bilang-bilang kalau mau keluar? Gerutu Kinara pelan. Cepat ganti bajumu dan turun ke bawah. Dalam 5 menit kau tidak turun, maka kau harus berjalan mengitari kompleks malam ini, tegas Rehan, lalu keluar dari kamar meninggalkan sang istri yang tercengang. Maksudnya apa? Tanya Kinara berusaha mengumpulkan kesadarannya. 5 menit. Kinara pun dengan cepat berlari ke ruang ganti, lalu mencari baju yang panjang dan tidak merepotkannya nanti. Setelah memakai baju, Kinara pun mengoleskan sedikit lipstik dan langsung turun. Rambutnya yang memang masih diikat ia biarkan saja. Saya sudah siap tuan. Kinara langsung menghampiri suaminya yang berdiri bersama Steve. Rehan pun tersenyum sinis lalu berjalan menuju mobil. Kinara yang bingung hanya mengikuti saja tanpa banyak tanya. Katanya bukan urusanku, tapi aku diajak juga, batin Kinara. Saat Kinara melamun di dalam mobil, Rehan menarik ikat rambutnya hingga rambut Kinara terurai. Kau ingin menggoda orang lain dengan lehermu itu? Tanya Rehan membuang ikat rambut bunga-bunga milik Kinara. Kinara pun menggeleng lalu merapikan rambutnya. Ia juga tak sempat tadi menata rambutnya karena hanya diberikan waktu 5 menit saja. Sebenarnya kita ini mau kemana tuan? Ingin sekali Kinara bertanya begitu, tapi ia takut jika suaminya marah. Beberapa menit kemudian mobil pun berhenti di sebuah gedung. Rehan dan Steve turun dari mobil, sedangkan Kinara tetap di mobil sesuai perintah dari Rehan. Kalau hanya dia yang keluar, untuk apa aku diajak? Aku juga tidak berguna di sini. Kesal Kinara, padahal ia bisa makan ataupun menonton sembari menunggu Rehan pulang. Kalau ia di rumah, hampir setengah jam Kinara menunggu di mobil. Sesekali ia berbaring lalu kembali duduk, lalu melakukan hal yang sama lagi. Kau bosan? Kinara langsung duduk di tempatnya semula saat pintu dibuka dan Rehan pun terlihat di sana. Iya, jawab Kinara sembari mengangguk. Kau dengar, Steve, dia bosan. Kau harus membuatnya tidak bosan lagi, tegas Rehan duduk di samping Kinara, lalu menatap istrinya yang tengah menyentuh kaca mobil dengan jari telunjuk sembari menggambar sesuatu. Baik tuan, asisten Steve pun melajukan mobilnya menuju suatu tempat yang tidak diketahui Rehan apalagi Kinara. Jangan seperti orang gila, ketus Rehan menarik rambut Kinara, membuat wanita itu menggeser tubuhnya mendekati suaminya. Daripada kau menyentuh kaca mobil, lebih baik kau menyentuh ini saja. Kinara menatap malu suaminya saat tangannya diarahkan ke area. Kinara pun menarik tangannya lalu memeluk sang suami dan bersandar di dada bidang Rehan. Kau mulai berani ya? Kinara tak mau melepaskan pelukannya.
karena takut akan dipukul atau dipelototi suaminya. Rehan pun membiarkan Kinarah memeluknya tanpa berniat melepaskan pelukan itu. Kita sudah sampai, Tuan. Setelah melajukan mobil beberapa menit, akhirnya Steve pun menghentikan mobil di salah satu pasar malam. Seleramu rendah sekali, Steve, ketus Rehan kesal. Kinara pun melihat keluar, matanya berbinar melihat permainan dan juga jajanan, serta baju-baju yang bergantung. Apa saya boleh turun, Tuan? Tanya Kinara antusias. Rehan pun menatap sebentar istrinya itu, lalu mengangguk acuh. Anda harus pakai masker, Nona. Kinara tak ingin banyak bertanya, ia langsung mengambil masker itu dan memakainya. Setelah itu Kinara langsung turun dan berjalan menuju pasar malam. Mana maskerku? Tanya Rehan. Anda turun juga, Tuan? Tanya Steve tak percaya. Ia pikir Rehan tidak akan mau turun dan berbaur. Kau ingin dia tersesat, ha? Bentak Rehan marah. Steve pun langsung memberikan masker pada tuannya itu agar berhenti marah-marah. Setelah mendapatkan masker, Rehan langsung keluar dari mobil mengikuti Kinara yang sudah masuk ke area pasar malam. Nona tidak akan tersesat, Tuan. Itu hanya alasan Anda agar tak jauh-jauh dari Nona, seperti Anda yang membawa Nona malam ini keluar. Gumam Steve ikut memakai masker dan keluar dari mobil mengekori tuannya.